Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan Salam harmoni. Yang kami hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah perancangan perundang-undang, Ibu Igusti Ayu Hapsari Hadi, SHMH. Pada kesempatan ini, kami akan membawakan materi yang berjudul Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undang di Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undang Nomor 13 Tahun 2022. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita pahami bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam video ini, kami ingin menjelaskan secara sistematis bagaimana proses rancangan undang-undang dibahas hingga menjadi undang-undang, mulai dari tahap pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan, hingga sampai mekanisme evaluasi. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Namun, sebuah undang-undang tidak lahir begitu saja. Sebelum berlaku dan mengikat seluruh masyarakat. Sebuah rancangan undang-undang harus melalui proses yang panjang, mulai dari pembahasan, persetujuan, pengesahan, pengundangan, hingga evaluasi. Seluruh tahapan tersebut bertujuan menghasilkan peraturan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mempunyai hak untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat sangat penting agar peraturan yang dibentuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Pembicara tingkat 1 dilaksanakan melalui rapat komisi, gabungan komisi, badan legislasi, panitia khusus, atau panitia kerja. Tahap pertama diawali dengan penyampaian keterangan dari pemerintah atau pihak penyusun mengenai alasan, tujuan, dan urgensi pembentukan rancangan undang-undang. Selanjutnya, dilakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM. DIM merupakan daftar yang memuat seluruh pasal beserta usulan perubahan terhadap rancangan undang-undang. Dalam tahap ini, setiap pasal dibahas secara rinci, apakah dipertahankan, diubah, ditambah, ataupun dihapus. Selama pembahasan, sering terjadi perbedaan pendapat antara pemerintahan dan DPR melalui antar fraksi. Oleh karena itu, dilakukan diskusi, negosiasi, dan hobi politik untuk mencari kesepakatan terbaik. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar karena setiap pihak memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda-beda. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui rapat dengan pendapat umum, seminar, diskusi, penyampaian aspirasi, maupun pemberian masukan tertulis. Kehadiran masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembentukan undang-undang sehingga lebih aspiratif. Selanjutnya kita akan membahas pembicaraan tingkat 2 dalam proses legislasi. Setelah seluruh pembahasan rancangan undang-undang atau RUU selesai di tingkat panitia kerja atau komisi, tahapan berikutnya adalah rapat paripurna DPR RI. Pada forum ini, panitia menyampaikan laporan hasil pembahasan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh anggota DPR RI. Kemudian, setiap fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi. Pendapat ini penting karena mencerminkan sikap politik masing-masing fraksi terhadap RUU atau rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Dengan demikian, publik dapat melihat bagaimana perbedaan pandangan politik tersebut
terwujud dalam proses legislasi di Indonesia. Setelah itu dilakukan pengambilan keputusan apakah RUU ini disetujui atau ditolak. Jika DPR RI dan Presiden RI sama-sama menyetujui, maka RUU ini dinyatakan disetujui bersama dan masuk ke tahap pengesahan menjadi undang-undang. Tahap ini merupakan bahwa proses legislasi bukan hanya teknis, tetapi juga politis. Ia menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi membangun konsensus sekaligus memperlihatkan dinamika demokrasi di Indonesia. Selanjutnya tahap pengesahan. Tahap berikutnya adalah pengesahan oleh Presiden. Presiden menandatangani rancangan undang-undang yang telah memperoleh persetujuan bersama. Namun, apabila dalam waktu paling lama 30 hari, Presiden tidak menandatangani rancangan tersebut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rancangan tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Setelah itu, undang-undang diberikan nomor dan dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia sebagai bukti bahwa undang-undang tersebut telah resmi berlaku. Pengesahan oleh Presiden merupakan bentuk pengakuan resmi bahwa RUU telah selesai melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama DPR. Dengan demikian, RUU dapat dilanjutkan ke tahap pengundangan agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya mari kita bahas tentang materi pengundangan dan penyebarluasan undang-undang. Setelah sebuah undang-undang itu disahkan, langkah berikutnya adalah pengundangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Dengan cara ini, undang-undang resmi berlaku dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sejak diundangkan, undang-undang ini berlaku asas yang dinamakan asas fiksi hukum, yaitu setiap orang dianggap mengetahui adanya undang-undang meskipun belum membaca isi undang-undang tersebut. Prinsip ini penting untuk menjamin kepastian hukum, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk mengabaikan aturan yang berlaku. Namun, agar masyarakat benar-benar memahami isi undang-undang tersebut, pemerintah melakukan penyebarluasan melalui berbagai cara. Yang pertama, media massa, media sosial, penyuluhan hukum, seminar, pendidikan, hingga kerjasama dengan organisasi masyarakat. Dan tahapan terakhir adalah monitoring dan evaluasi implementasi. Tujuannya untuk menilai apakah undang-undang berjalan efektif atau apakah ada kendala dalam pelaksanaannya, serta apakah diperlukan perubahan atau revisi terhadap ketentuan yang sudah berlaku. Dengan demikian, proses legislasi tidak berhenti pada pengesahan saja, tetapi berlanjut hingga memastikan undang-undang benar-benar bermanfaat dan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengujian dilakukan apabila terdapat dugaan bahwa isi suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau merugikan hak konstitusional warga negara. Permohonan hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki legal standing atau kedudukan hukum. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut, maka pasal tertentu atau bahkan seluruh undang-undang dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Judicial Review oleh Mahkamah Agung. Selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undang yang berada di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan daerah. Jika terbukti bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, Mahkamah Agung dapat membatalkan peraturan tersebut. Selanjutnya, evaluasi menurut Executive Review.
Evaluasi juga dapat dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme executive review, yang dimana pemerintah melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian tersebut, pemerintah dapat meminta perbaikan atau mengambil langkah yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Baiklah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat kami simpulkan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undang di Indonesia dilakukan melalui tahapan yang sistematis, yaitu pembahasan, persetujuan bersama, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan, serta evaluasi. Menurut kami, mekanisme pembentukan undang-undang di Indonesia sudah cukup lengkap dengan melibatkan DPR, Presiden, masyarakat, serta mekanisme pengawasan melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Namun, kualitas proses legislasi masih perlu ditingkatkan, terutama melalui transparansi, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas, sehingga peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan memberikan kepastian hukum. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan yang telah kami bawa mengenai proses pembentukan perancangan perundang-undangan bisa kita simak dan bisa kita pahami untuk kedepannya. Dengan ini kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan Salam harmoni.